Dan ketika beliau membaca la ilaha illallah, dikatakan seluruh yang ada di sekitar beliau, baik itu batu, tanah, pohon, semuanya ikut berzikir la ilaha illallah. Diizinkan oleh Allah untuk berzikir la ilaha illallah. Semua batu la ilaha illallah, pohon la ilaha illallah, tanah la ilaha illallah, sehingga Al-Habib Al-Bil Khuyur melihat suasana begitu dahsyat, semuanya membaca la ilaha illallah, batu la ilaha illallah, jatuh pingsan. InsyaAllah Al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, maqam beliau sangatlah tinggi sekali, sehingga beliau tahaddusan bin ni'mah, diriwayatkan beliau berkata, ana fil awliya ka Muhammad fil anbiya. Saya dengan para wali Allah, kedudukan saya dengan para wali Allah yang lain seperti kedudukan Nabi Muhammad di hadapan para Nabi Allah. Seperti Nabi Muhammad Sayyidul Anbiya, pemimpin para Nabi dan Rasul, demikian juga Sayyidul Faqih Muqaddam. Syekh Abdul Qadir Jailani ashhar min al-faqih fi dunya. Syekh Abdul Qadir Jailani lebih masyhur, lebih terkenal daripada Faqih Muqaddam di dunia. Faqih Muqaddam ashhar min al-Jailani fil barzah. Tapi Faqih Muqaddam lebih terkenal daripada Syekh Abdul Qadir Jailani di alam barzah. Kalimat lebih terkenal, bukan lebih afdal. Ini adab, ini akhlak. Memang terbukti Syekh Abdul Qadir Jailani terkenal di dunia ini, melebihi Faqih Muqaddam terkenalnya. Maka wallahu a'lam, terkenalnya lebih terkenal Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani. Di mana-mana manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani, tapi manaqib Faqih Muqaddam jarang kita baca. Tapi di barzah, kata Abdul Masagaf, Faqih Muqaddam lebih terkenal daripada Syekh Abdul Qadir Jailani. Kami adalah majikan kalian, kami adalah pemilik bangsa, kami adalah pemilik kedaulatan Indonesia. Karena di dalam tubuh kami mengalir darah suci kakek kami Rasulullah. Diam saudara. Jadi langsung aja buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe Akang Saifuh Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Para subscriber, para followers, dan para pecinta channel Ponpes Abu Syamsuddin Batu Ampar, dan seluruh pemirsa dimanapun kalian berada, semoga hari kalian semua menyenangkan. Baik teman-teman, dalam video ini kami ingin menjawab banyaknya permintaan dan pertanyaan untuk membuat jawaban sebuah video atas kewalian si Faqih Muqaddam, tokoh fenomena kaum Ba'alawi. Sebenarnya sudah lama permintaan ini diajukan, tapi saya masih berpikir dua kali karena ya banyaknya kibin-kibin yang menyerang, mencaci, memaki, wah, mengancam bahkan ya. Terus itu sih tidak berapa. Ya banyaknya para kiai pondok pesantren besar-besar yang masih membela mereka. Nah ini kan yang membuat umat ini terombang-ambing. Apakah iya sih Faqih Muqaddam itu wali? Baik, ya. Ini jawaban bukan dari saya, ya. Saya hanya manusia biasa. Kami ambil jawabannya itu dari Al-Quran. Jadi, tema video ini, benarkah Faqih Muqaddam itu wali? Maka Al-Quran menjawab. Begitu teman-teman. Baik. Kenapa Al-Quran menjawab? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allah. Saya ulangi. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Nah, ini. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumumkan bahwa ketahuilah bagi para kekasih Allah, wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut dan rasa sedih baginya.
Ya, khawatir, takut, sedih itu tidak ada, katanya Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu siapakah mereka yang menyandang kekasih wali Allah? Siapakah mereka? Oleh karena itu, agar kita tidak salah menilai orang, atau tidak salah mengangkat orang, atau tidak salah mempercayai orang, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam ayat tersebut bukti-bukti atau tanda-tanda yang bisa kita jadikan hujah, petunjuk kalau wali Allah itu ada bukti dasarnya dua. Berapa? Dua. Ya. Apa yang pertama? Amanu, alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Ini dasar. Terus yang kedua apa? Yang kedua, wa kanu yattaqun, iman dan bertakwa. Nah, sekarang kalau timbul pertanyaan, apakah si Fakih Muqaddam tidak iman? Terus apakah si Fakih Muqaddam itu tidak bertakwa? Baik. Dohirnya iman, dohirnya muslim. Tapi ingat, banyak tokoh-tokoh orientalis, pimpinan Abdullah bin Sabah, ya, yang masuk Islam atas Sayyidina Utsman bin Affan, namun kemudian mengkudeta Sayyidina Utsman bin Affan. Dan banyak para pengikut Abdullah bin Sabah, kaum muslimin, yang sudah terkontaminasi oleh fitnah dan adu domba Abdullah bin Sabah, sehingga ikut ramai-ramai berunjuk rasa untuk mengkudeta Sayyidina Utsman. Siapa mereka? Kaum muslimin. Bahkan ini kaum muslimin yang ada di grade kedua, ya. Ada yang grade pertama juga para sahabat di dalamnya. Iya. Bukan semua sahabat, tidak. Iya. Disebut dalam kitab sejarah ada 7 sahabat yang diketahui terpengaruh oleh fitnah Abdullah bin Sabah. Baik, kembali kepada si Fakih Muqaddam. Apakah si Fakih Muqaddam muslim? Ya, dia dikenal muslim. Terus apakah si Fakih Muqaddam ini bertakwa? Nah, di sini harus kita lihat perilakunya. Kita lihat perilakunya dari mana. Oh, kita tidak tahu dan kita tidak hidup di masa kehidupan si Fakih Muqaddam. Ya, kita lihat pernyataan-pernyataannya. Yang pernyataan-pernyataan itu dijadikan pedoman oleh anak cucunya dan pengikutnya hingga menjadi sebuah ajaran. Fakta dan buktinya, pernyataan-pernyataan itu diabadikan dalam kitab-kitab mereka, tertulis sampai sekarang, rapi tertulis sampai sekarang, dan itu dibuat hujah. Faktanya, setiap pengajian-pengajian anak cucu si Fakih Muqaddam, mau bilang Maimun Al-Qaddafi, si Fakih Muqaddam selalu menyampaikan dakwah-dakwahnya yang menurut Al-Quran dan Al-Hadis, bukan saya, menurut Al-Quran dan Al-Hadis itu bertentangan. Baik, pertama, si Fakih Muqaddam ini mengaku Allah. Itu bertentangan dengan Al-Quran. Oh iya. Apa dalilnya? Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menegur nabinya, Nabi Isa, wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta linnasi ittakhidhuni wa ummiya ilahaini min dunillah, qala subhanak. Di saat Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada Isa bin Maryam, a anta qulta linnasi ittakhidhuni wa ummiya ilahaini min dunillah, wahai Isa putra Maryam, apakah engkau berkata kepada manusia, aku dan ibuku adalah Tuhan? Apa jawab Nabi Isa? Qala subhanak. Di sini ulama tafsir bilang, kenapa Allah masih bertanya kalau Allah itu Maha Tahu? Di sini istifham ini ditaubih, untuk mencela kebodohan umat Nabi Musa umat Nabi Isa yang menganggap Nabi Isa sebagai Tuhan. Pertanyaan,
untuk Nabi Isa, tapi tujuannya untuk mencela kebodohan umatnya itu yang menganggap dan mengeklaim Nabi Isa adalah Tuhan. Seperti itu teman-teman. Berarti ini bertentangan. Baik. Ibnul Arabi ya berkata, la yambaghi liwaliyin ayyakula anallah walau aqsa walau balagha aqsa darajatil qurb ila Allah. Tidak boleh seorang wali itu mengaku anallah, ya, mengaku anallah. Tidak boleh, walaupun dia sampai di tingkat tertinggi atau terdekat dengan Allah, tidak boleh mengaku Allah. Nah, di sini kemarin kurcaci kaum Ba'alawi dan kibin-kibinnya mencari celah, berupaya untuk mencari dalil membenarkan pernyataan si Faqih Muqaddam yang mengaku Allah. Akhirnya mereka itu ya ada memang di kitab mereka, kalau nggak salah Syarhul Ainiyah ya, katanya di sini halul waibah halus syatoh. Di sini jadi mereka itu mengambil tingkatan-tingkatan sufi, syatoh dan waibah itu, dan untuk menutupi kesalahan dan kesesatan si Faqih Muqaddam. Dengan bukti fakhra musyian, setelah mengaku Allah dia jatuh pingsan. Alhamdulillah kemarin saya mendapatkan petunjuk yang saya punya teman di Timur Tengah itu selalu diskusi, ya, dikasih petunjuk kitabnya Abdullah bin Saba Makhfiyan, kitabnya Abdullah bin Saba yang disamarkan. Ternyata ketika Abdullah bin Saba mengeklaim Sayyidina Ali sebagai Tuhan, kharra musyian. Bahkan putra cucu-cucunya Sayyidina Ali yang diklaim sebagai Tuhan Allah oleh Abdullah bin Saba, kharra musyian. Nah, di sini saya masih melakukan investigasi, penelitian, kesamaan klaim dan kesamaan karakter. Ya, baik teman-teman, ini sudah satu kesalahan. Kesalahan yang kedua, kesombongan si Faqih Muqaddam yang berkata, innal kaunali mislu habbatir khardal. Jadi alam semesta ini di tanganku, ini bagaikan biji sawi, paling kecilnya biji. Alam semesta di tangan Faqih Muqaddam bagaikan apa? Biji sawi. Ya. Nah, ini doktrin, ini ajaran, sehingga anak cucu mereka di sini sombong-sombong semua. Ya, karena kakek moyangnya sombong yang menjadi pedoman mereka. Kaki seorang Habib yang ahli maksiat, ahli zina, ahli minum khamr lebih mulia daripada 70 kepala kiai yang ahli. La haula wala quwata illa billah. Ini pengembangan deh. Pengembangan dari ajaran-ajaran yang diwariskan oleh kakek moyang mereka. Terus ada juga di antara kesombongan itu, kalau nggak salah Abi Bakar bin Salim yang berkata, seandainya saya tidak malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka aku padamkan api Jahannam. Allah. Padahal ya, ini sudah beredar cerita baginda Nabi sakit sampai jatuh sakit itu karena mendengarkan kabar dari malaikat Jibril tentang tingkatan-tingkatan siksaan dalam neraka. Dan ternyata yang ada di lubang ketujuh, yaitu umat baginda Nabi Muhammad SAW yang tersesat. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Baginda Nabi langsung pingsan dan baginda Nabi jatuh sakit. Para sahabat bingung karena baginda Nabi tidak terlihat selama 3 hari. Sehingga akhirnya Siti Fatimah, putri kesayangannya itu, yang diminta oleh para sahabat untuk menjenguk baginda Nabi. Ini loh, berat sekali bagi baginda Nabi. Siksaan api neraka yang akan mengancam umatnya, tapi di hadapan kaum Ba'alawi, api neraka dan Jahannam itu remeh-temeh. Nah, ini kan sombong teman-teman ini. Ada juga katanya yang menyemplungkan diri ke api Jahannam dan mengangkat orang-orang Yaman hingga tidak tersisa dari penduduk Yaman yang ada di api neraka. Padahal para ulama sudah sepakat bahwa yang memiliki syafaat kubro itu hanyalah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Sudah kemana-mana ini. Ini tentang si Faqih Muqaddam. Baik, ini kan cuma dasar ya. Dasarnya orang wali itu yang pertama
harus iman, dan yang kedua harus takwa. Nah, ini apakah sifat muqaddam itu takwa? Orang yang bertakwa itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa definisi takwa? Imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Definisi takwa itu adalah melakukan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dari pernyataan-pernyataan yang kami sampaikan barusan, berarti mereka itu tidak menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Adapun takwanya Allah yang Maha Taala. Tapi dari pernyataan ini mereka sudah melanggar sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya sombong. Dan mereka bukan cuma sombong kepada manusia, akan tetapi mereka itu sombong kepada ayat-ayat Allah, di antaranya api Jahannam. Begitu teman-teman. Nah, di sini kan sudah bisa menilai. Baik. Kalau ada yang masih menyanggah, wali itu kan manusia. Wali itu manusia, ya bisa salah, bisa benar. Oke, baik. Wali itu memang manusia, tapi di sini Allah Subhanahu wa taala sudah mengumumkan wa huwa yatawallas sholihin. Allah Subhanahu wa taala yang akan memelihara dan menjaga orang-orang wali itu. Oleh karena itu, ini dijadikan pedoman oleh para ulama bahwa orang wali itu mahfud, terjaga. Ayat ini dalilnya. Orang wali itu terjaga, dan diperjelas, dipertegas, dirinci oleh hadis panjang yang diceritakan oleh Sahih Bukhari. Dalam hadis qudsi, baginda Nabi fima yarwihi an rabbihi bersabda, apa diantaranya, wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbuhu, dan tidak henti-hentinya abdi, hambaku, mendekatkan diri kepadaku dengan nawafil, perbuatan-perbuatan sunnah, hingga aku mencintainya. Hingga aku mencintainya. Fa'idha ahbabtuhu, maka jika aku mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, maka aku, katanya, ini dohirnya hadis seperti ini, maka aku berada di dalam pendengarannya. Wa basaruhu alladhi yubsiru bihi, penglihatannya, dan wa yadahu alladhi yabtishu biha, wa rijlahu alladhi yamshi biha. Nah, ini dohirnya akan begini. Allah berada dalam penglihatannya, pendengarannya, kakinya, dan kedua tangannya. Ini dohirnya hadis, tapi ini hati-hati. Ya, artinya bukan Allah, pengawasan Allah, perlindungan Allah, ma'unatullah, taufikillah, itu berada dalam sekujur tubuhnya orang wali. Hati-hati, ini mutasyabih. Harus kembali kepada yang muhkam, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Nah, di sini kita semua, katanya Syekh Muhammad, sepakat, semua ulama al-aqidah sepakat mensucikan Allah dari pada makhluknya atau dari semua yang selain Allah. Dan ulama-ulama madhab pun juga begitu. Jadi Imam Syafi'i juga berkata, man syabbahallah bil makhluk atau bil hawadis faqad kafar. Dan Imam Malik pun juga sepakat, mangkola fillah kan ajsam, seperti apa. Jadi yang artinya begini, Imam Malik, katanya Imam Malik, siapa yang menjisimkan Allah faqad kafar. Seperti itu teman-teman. Baik, ini sudah memanjang. Jadi orang wali itu dipelihara dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kami percaya kepada sifat muqaddam bahwa dia itu wali, sedangkan pernyataan-pernyataannya itu menabrak Al-Quran dan menabrak Al-Hadis dan merobek-robek akidah dan tauhid. Tidak ada di antara para wali-wali Allah itu yang diceritakan di dalam kitab-kitab sama pernyataannya dengan sifat muqaddam kecuali Mansur Al-Hallaj. Dan pernyataan-pernyataan ulama batiniyah dan pernyataan-pernyataan ulama yang sedikit terkontaminasi oleh gerakan-gerakan batiniyah. Nah, seperti itu teman-teman. Ingat, di sufi itu ada sufi original, terus ada sufi yang ada sufi yang sedikit terpengaruh, terkontaminasi oleh gerakan batiniyah. Kenapa? Karena
ulama-ulama batin ya penerus Abdullah bin Sabah ini ya mencampur adukkan diri dengan para ulama, sama dengan yang Indonesia, sehingga pernyataan yang awam kemarin dikelilingi ini, oh sahabat juga dikelilingi batin ya banyak, dan berpura-pura muslim banyak. Itu bukan dalil. Jadi misalnya Sayyidina Ali dikelilingi pasukan Abdullah bin Sabah, Al-Khawarij. Apakah kita akan menyanjung Al-Khawarij atau ikut Khawarij karena mengelilingi Sayyidina Ali? Ya bahaya tah. Bahaya toh. Bahaya. Karena mengelilingi Sayyidina Ali kemudian kami mempercayainya kepada Khawarij itu. Ya tidak juga. Allah Karim. Jadi untuk menilai orang ya kita menimbang perbuatannya itu dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Walaupun ada di sekeliling ulama-ulama kita, ya jangan kita harus memuliakan mereka. Coba Ki Hasyim Asy'ari dalam kitabnya itu mengecam orang yang mengaku Mi'raj, bahkan mengkafirkan. Ini sama dengan pernyataan Qadiyat di dalam kitab Syifa-nya, sama. Ya. Mangkola urijabi, au mukalamatullah au mujalasatullah faqad kafar. Sama. Iya. Dan ini pernyataan semua ulama Ahlussunnah wal Jamaah dan para tokoh-tokoh sufi, kecuali si Faqih Muqaddam yang mi'raj 70 kali dalam setiap hari. Katanya itu kan takwil, itu sholat, itu ini, itu amanah. Mau ditakwil bagaimana? Wong dia mi'rajnya tidak sendirian dengan dabbahnya, dengan himar betinanya. Dan di riwayat yang lain para orang-orang di zamannya katanya di penghujung siang menjelang matahari terbenam menunggu kedatangan dabbahnya Faqih Muqaddam dari mi'rajnya Faqih Muqaddam yang terakhir mungkin karena di penghujung hari, iya, untuk mendengarkan kabar-kabar dari langit. Itu mau ditakwil dengan apa? Jadi sudah muhibbin, itu sudah pengakuan yang jelas. Dan kalau memang itu mi'rajnya itu sholat, ijaznya itu di mana? Hebatnya itu di mana? Amrun khoriqul adanya itu di mana? Semua muslim sholat kok. Kalau itu mau ditakwil atau diartikan itu amal baik, ya semua orang muslim beramal baik, ya. Makanya di sini mereka itu ingin hebat, ingin punya kelebihan di atas rata-rata sehingga harus berbohong atas nama Allah. Bagaimana kita akan percaya terhadap orang yang berbohong atas nama Allah? Wa man adzlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilaihi syai'. Adakah kedzaliman yang lebih zalim, lebih jahat daripada orang-orang yang berbohong atas nama Allah? Bahkan atau katanya Allah, dia berkata berbohong menerima wahyu dari Allah. Wa qala ya 'abdi mulki mulkuka, wahai hambaku, wahyu ini langsung dari Allah. Kerajaanku adalah kerajaanmu juga. Terus tusarrifu bihi kaifa syi'ta. Ini sudah saya jelaskan kenapa saya pakai mudhari. Iya. Yang pertama, takut nanti ditentang dan disalahkan. Karena di sana amar, sigot amar. Saya pakai mudhari. Yang pertama kenapa? Ada dua hal. Kenapa saya pakai mudhari? Annal amru fi hadzal kalam la waqi'a lahu aslan. Perintah ini, kenapa saya nggak pakai amar? Karena perintah ini tidak benar sama sekali. Tidak benar sama sekali. Tidak ada. Makanya saya nggak pakai amar untuk menentang pernyataan ini. Yang kedua apa? Litaubih wa takdzib, karena mencela dan membohongkan, wali i'tirad alaih. Dan saya tidak pernah sepakat dengan pernyataan ini. Seperti itu teman-teman. Oke, ini ya. Nah, terus sekarang kalau pernyataan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, Amirul Mukminin fil Hadis, diambil dari Al-Hadis yang tadi, fa idza ahbabtuhu kuntu. Terus dari ayat juga apa? Orang wali itu muwadhabah taatillah. Orang-orang yang yang wali itu senantiasa terus-menerus dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa. Nah, di sini kita jangan hanya mengartikan berarti kalau muwadhabah taat itu zikir terus, salat terus, tidak. Tidak hanya itu yang dilakukan.
muwadhabah ala taatillah ini ya, terus menerus mentaati Allah itu bukan hanya dalam zikir dan sholatnya saja, tapi perilakunya ini terus menerus taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, bukan menentang. Seperti mengeklaim mulki mulkuka, ini menentang ayat Allah, ini menentang Allah. Walam yakun lahu syarikun fil mulk, walam yakun lahu waliyyun minadh-dhull, wa kabbirhu takbira. Tidak ada sekutu dalam kerajaan Allah. Di sini Faqih Muqaddam mengeklaim sekutu dalam kerajaan Allah, karena Allah telah memberikan kerajaannya kepada Faqih Muqaddam untuk dia gunakan semau hatinya. Itu teman-teman. Masihkah kita menganggap wali? Ini ya, baik. Ini muwadhabah ala taatillah, ini katanya Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Baik, yang kedua, muwadhabah ala taati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, senantiasa mengikuti sunnah-sunnah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu rincian dari takwa. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Sedangkan si Faqih Muqaddam dan anak cucunya itu ada yang mencaci para ulama, mencaci para sahabat, dan mengeklaim dirinya mendapatkan perintah dari Allah, mendapatkan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kebohongan yang luar biasa. Jadi katanya Imam Syaukani, barang siapa yang mengeklaim wali tidak berdasarkan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak senantiasa dalam taat atas baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa katanya Imam Syaukani? Bahwa kadzib, kadzab, dia itu berbohong. Ini bukan saya loh, Imam Syaukani. Jadi kibin-kibin jangan marah kepada saya, marahlah kepada Imam Syaukani. Imam Syaukani, manidda'a, katanya Imam Syaukani, barang siapa manidda'a sihhatal wilayah, barang siapa yang mengklaim dirinya itu adalah wali yang sahih, dan sedangkan dia melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menyelisihi sunnah-sunnah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa kadzab, dia itu pembohong. Itu katanya Imam Syaukani. Pandangan ulama sufi, Imam Ta'ifatain Junaid al-Baghdadi, tariquna hadza mustamaddun minal Qur'ani was sunnah. Jalanku ini diambil dari apa? Dari Al-Qur'an dan Al-Hadis. Abu Yazid Al-Bustami, ketika dikabarkan ada seorang yang wali, akhirnya beliau ingin sowan kepadanya, ingin memastikan dia itu wali apa tidak. Setelah beliau sampai di masjidnya, ternyata dia masih beribadah. Nah, beliau menunggu. Setelah dia keluar, selesai sholat, selesai ibadah, dia berludah di masjidnya sendiri. Tuh, katanya, berludah di masjid sendiri. Akhirnya berpaling Abu Yazid Al-Bustami dan pergi. Ditanya oleh santrinya, kenapa tidak memanggil salam kepadanya? Aku tidak percaya kalau dia wali. Bagaimana dia bisa dipercayai sebagai wali sedangkan dia tidak beradab kepada masjid, kepada rumah Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan mempercayai orang-orang yang tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyimpan rahasia-rahasianya. La haula wala quwata illa billah. Ini bukan cuma berludah loh, menyekutukan kerajaan Allah. Tidak, kalau tidak malu ya sombong terhadap ayat-ayat Allah. Kalau tidak malu akan memadamkan api jahanam. Terus melanggar syariat Allah, nyemek-nyemek payudara di jalan, banyak menghina dan mencaci dan menyakiti orang lain, mengeklaim itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la ya'muru bil fahsya. Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan hambanya keburukan. Baik teman-teman, semoga ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Jadi ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengumumkan sifat orang wali itu selalu beriman dan selalu bertakwa, senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ini yang pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan memelihara orang-orang wali yang merupakan kekasihnya, wa huwa yatawallas sholihin. Ini ayat Al-Qur'an. Terus yang ketiga,
Baginda Nabi besar Muhammad SAW merinci ayat tersebut dengan hadis panjangnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa berada dalam kekasihnya dalam setiap langkah dan gerak-geriknya. Mata, telinga, tangan dan kaki senantiasa dipelihara dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari perbuatan buruk. Nah, yang mengaku wali tapi masih berbuat buruk, berbuat jelek, berbuat maksiat, apalagi merusak akidah dan tauhid, apalagi merusak akidah dan tauhid, maka itu bukan wali Allah karena bertentangan dengan ciri-ciri yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu saya sebut dua imam, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Imam Syaukani, yang Ibnu Hajar hanya menjelaskan sifat-sifatnya orang wali itu ya senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan taat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini diambil dari qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Terus yang kedua dari pernyataan Imam Syaukani yang menjelaskan siapa yang mengklaim wali tapi dia tidak berpedoman kepada Al-Quran dan Al-Hadis, klaim tersebut adalah kadzab, bohong. Dan yang ketiga dari pernyataan Imam Junaid Al-Baghdadi, Imam Ta'ifatain, kalau jalanku ini adalah diambil dari Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi barang siapa yang mengklaim tasawuf, bersufi tapi tidak berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis, maka klaim sufinya tersebut adalah bohong. Sekarang silahkan Anda yang menilai semua. Semoga ini sampai ke telinga para muhibbin, para kurcaci kaum Ba'nawi, dan semoga mereka berpikir apakah akan mengabaikan Al-Quran waliyadzubillah demi membenarkan klaim-klaim sesat tersebut, atau dia akan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak percaya terhadap klaim-klaim sesat tersebut. Jadi ini teman-teman, semoga bermanfaat. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.